Wulan Diva Putri sebagai pemateri, saya Sofia Yulia Zahra sebagai kameramen, Saya Rizka Febriana sebagai editor. Saya Fatih Rahma Ayu sebagai penulis. saya Sabrina Sofila Zahra sebagai pemateri. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang titik belok dan kecekungan kurva fungsi trigonometri. Syarat perlu titik belok. Jika f(x) diferensiabel 2 kali pada x sama dengan 4 atau f turunan kedua a ada dan nilai a titik fa adalah titik belok grafik fungsi y sama dengan fx, maka f turun kedua a sama dengan 0. Misalkan fx adalah fungsi diferensiabel 2 kali pada x sama dengan a dan turunan kedua fa adalah 0. Jika yang pertama f turunan kedua x kecil daripada 0 untuk x kecil daripada a, maka fungsi fx cekungan ke bawah. Yang kedua, f turunan x sama dengan 0 untuk x sama dengan a. Yang ketiga, f turunan x besar pada 0 untuk x besar pada a, maka fungsi fx cekung ke atas. Maka titik fungsi fx dalam hal f turunan kedua x tidak memenuhi aturan seperti di atas. Maka nilai a turunan fa bukan titik belok fungsi fx. Kemudian kita akan memberikan contoh soal. Baiklah, dari materi titik belok dan kecekungan kurva fungsi trigonometri, kami mengambil satu contoh soal, yaitu tentukan koordinat titik belok dan kecekungan fungsi fx sama dengan 3 cos 2x dalam daerah df, x besar sama 0, kecil sama 2pi. Kita turunkan menjadi f turunan pertama x, yaitu 3 kali 2 sin min 2x ini jadi min 6 sin 2x. Kita ambil dari turunan kedua, yaitu min 6 dikali 2 cos 2x sama dengan min 12 cos 2x. Turunan keduanya. Setelah dapat hasil turunan kedua, kita mencari turunan kedua sama dengan 0, min 12 cos 2x sama dengan 0, cos 2x sama dengan 0 per min 12 cos 2x sama dengan 0. Kita mencari cos yang hasilnya nilainya 0, yaitu terdapat dalam cos 2x sama dengan 90 derajat dan 270 derajat. Karena cos masih memiliki konstanta 2, 90 derajat dan 270 derajat ini dibagi 2. Dapat hasilnya cos x sama dengan 45 derajat dengan 135 derajat. Dan hasil nilai yang akan kita cari untuk mencari titik belok dan kecekungan kurva pada fungsi trigonometri. Setelah mendapatkan hasilnya nilai ini, kita membuat garis bilangan dari 0 hingga 360 derajat. Kenapa 360 derajat? Karena nilai 2pi adalah nilai dari 360 derajat. Dan kita mengambil turunan kedua 30 derajat. Turunan kedua adalah min 12 cos 2x. Min 12 cos 2x. Langsung saja kita bikin. Di sini 30 derajat sama dengan min 12 cos 2 60 derajat sama dengan min 12 dikali nilai dari 60 derajat. Nilai dari 60 derajat adalah 1/2. Jadi min 12 kali 1/2 sama dengan min 6. Nah, kita mencari yang kedua dari 45 dan 135 terdapat garis. Dan yang kedua kita mencari turunan dengan 90 derajat karena
Dari 45 derajat sampai 135 derajat terdapat garis istimewa 90 derajat. Sama dengan min 12 cos 2 90 derajat. Sama dengan min 12 cos 180 derajat. Sama dengan min 12 dikali 180 derajat. Ini terdapat nilai min 1. Jadi min 1 sama dengan positif 12. Yang ketiga, kita mencari turunan kedua dengan menggunakan garis istimewa 180 derajat. 12 cos 2 180 sama dengan min 12 cos 360 derajat min 12. Kenapa 1? Karena nilai dari cos 360 derajat adalah 1. Min 12 dikali 1 sama dengan min 12. Dan kita mendapatkan, bisa membuatnya karena nilai min terdapat garis cekungan seperti ini. Setelah mendapatkan kurva, kita mencari intervalnya. Interval pertama, interval cekung ke bawah, yaitu x besar sama 0 dan x kecil dari 45 derajat, dan x besar dari 135 derajat dan x kecil sama 360 derajat. Dan yang kedua, interval cekung ke atas, x besar 45 derajat, x kecil 135 derajat. Dan kita mencari titik belok yang pertama, yaitu y sama dengan x cos 2x. 2x-nya kita jadi 45 derajat karena tadi nilainya 45 derajat, dan menjadi 3 cos 90 derajat. 3 kali 0 0. Karena 0 ini dapat dari nilai dari cos 90 dan mendapatkan titik 45 derajat dan 0 derajat. Yang kedua, titik belok kedua, y sama dengan 3 cos 2. X-nya kita berubah menjadi 135 derajat dan sama lagi karena mendapatkan nilai yang tadi sama dengan 3 cos 270 derajat. 135 dikali 2 dan sama dengan 3 kali 0 hasilnya 0. Cos dari 270 hasilnya nilainya 0, yaitu menjadi nilai 135 derajat, 0 derajat. Dan inilah hasil dari kesimpulan kami. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.